Langit sore itu berwarna jingga, menggantung sendu di atas kota kecil tempat Ardi dan Kiara membangun kehidupan mereka. Dari luar, rumah sederhana mereka tampak hangat cat putih yang mulai memudar. Pot bunga yang dirawat Kiara, serta jendela ruang tamu yang selalu terbuka setiap pagi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Ardi duduk di sofa, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Pikirannya melayang pada beberapa bulan terakhir yang terasa aneh. Kiara, istrinya yang dulu selalu bercerita tentang hal-hal kecil, kini lebih sering diam. Senyumnya masih ada, tapi terasa berbeda, lebih tipis, lebih dipaksakan. "Mas, aku keluar sebentar ya." Suara Kiara memecah lamunan. Ardi menoleh. Kiara sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian yang rapi, sedikit lebih rapi dari biasanya. "Mau kemana?" tanya Ardi, berusaha terdengar santai. "Ketemu Linda, ada yang mau dibahas." "Linda, nama itu lagi?" Ardi mengangguk pelan. "Sering banget. Kalian ketemu akhir-akhir ini?" Kiara tersenyum kecil, tapi matanya menghindar. "Ya, lagi banyak cerita aja." Pintu pun tertutup. Sunyi kembali menguasai rumah. Ardi menghela napas panjang. Ia sebenarnya tidak keberatan Kiara punya teman dekat. Bahkan sejak awal pernikahan, ia tahu Linda adalah sahabat Kiara sejak kuliah. Mereka memang dekat, sangat dekat. Tapi belakangan ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hanya frekuensi pertemuan mereka yang meningkat, tapi juga cara Kiara berubah. Ia sering pulang larut, kadang terlihat gugup saat Ardi bertanya. Bahkan pernah beberapa kali menghindari sentuhan Ardi. Malam itu, Ardi mencoba mengusir pikirannya dengan menonton televisi. Namun, setiap menit terasa berat, hingga akhirnya, hampir pukul 11 malam, pintu rumah terbuka. Kiara masuk dengan wajah lelah, tapi ada kilau aneh di matanya, kilau yang tak pernah Ardi lihat ketika bersamanya. "Udah pulang?" Ardi mencoba tersenyum. "Iya, maaf ya, jadi lama." Ardi mengangguk. Ia memperhatikan Kiara yang langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Tidak seperti dulu, ketika Kiara selalu duduk di sampingnya, bercerita panjang lebar tentang hari-hari Nia. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Hari demi hari berlalu, dan rasa gelisah Ardi semakin tumbuh. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, pesan masuk di ponsel Kiara yang langsung ditutup, senyuman yang muncul saat melihat layar, hingga kebiasaan Kiara yang kini selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suatu malam, saat Kiara sedang mandi, ponselnya berbunyi di atas meja. Ardi menatapnya cukup lama. Ia tahu membuka ponsel pasangan adalah pelanggaran kepercayaan, tapi hatinya sudah terlalu penuh dengan tanda tanya. Akhirnya, dengan tangan sedikit gemetar, Ardi mengambil ponsel itu. Layar menyala. Pesan dari Linda. Jantung Ardi berdegup lebih cepat. Ia membuka pesan itu, dan dunia seakan berhenti berputar. "Aku kangen kamu. Tadi rasanya pengen peluk kamu lebih lama." Ardi menelan ludah, scroll ke atas. "Aku juga, kalau sama kamu, aku ngerasa jadi diri sendiri. Aku sayang kamu, Lin." Tangan Ardi gemetar hebat.
Dadanya terasa sesak, seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Ia membaca lagi dan lagi, setiap kata seperti pisau yang menusuk perlahan. Bukan sekadar kedekatan, bukan sekadar sahabat. Ini lebih dari itu. Air hangat menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menangis. Belum. Tapi hatinya sudah retak. Pintu kamar mandi terbuka. Kiara keluar, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia berhenti saat melihat Ardi berdiri di sana, memegang ponselnya. Wajahnya langsung pucat. Mas Ardi menatapnya, tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak marah, tidak juga berteriak, hanya hancur. Apa ini, Kiara? Suaranya pelan, tapi bergetar. Kiara terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Apa ini? Ulang Ardi, sedikit lebih keras. Air mata pertama jatuh dari sudut matanya. Kiara menunduk. Bahunya bergetar. Aku bisa jelasin, Mas? Jelasin? Ardi tertawa kecil. Pahit. Kamu sayang sama dia. Kamu bilang kangen, pengen peluk. Itu yang mau kamu jelasin. Kiara menangis. Mas, aku gak pernah niat nyakitin kamu. Terus ini apa? Suara Ardi mulai meninggi. Selama ini, aku ini apa, Kiara? Sunyi. Hanya suara isak tangis Kiara yang memenuhi ruangan. Aku bingung. Kiara akhirnya bicara. Suaranya patah. Aku juga gak ngerti kenapa bisa kayak gini. Ardi menatapnya lama, mencari sesuatu, penjelasan, harapan, apapun. Tapi yang ia temukan hanya jarak. Jarak yang selama ini tak ia sadari. Apa kamu cinta sama dia? Tanya Ardi lirih. Kiara terdiam lama, sangat lama. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, iya. Dunia Ardi runtuh. Saat itu juga. Semua kenangan, mereka tawa. Janji, mimpi seakan hancur menjadi serpihan kecil yang tak bisa disatukan. Kembali, Ardi mundur selangkah, lalu 2 langkah. Ia menggeleng pelan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku kira kita bahagia, ucapnya pelan. Kiara menangis semakin keras. Maaf, Mas, maaf. Tapi kata maaf itu terasa kosong, tidak mampu memperbaiki apapun. Malam itu, Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, udara terasa dingin. Ia menatap kosong ke depan, mencoba memahami kenyataan yang baru saja menghantam hidupnya. Istrinya, perempuan yang ia cintai, ternyata mencintai orang lain. Dan lebih menyakitkan lagi, orang itu adalah seorang wanita. Ardi memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa bisa ia tahan lagi. Di dalam hatinya, sebuah luka besar mulai terbentuk. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Sinar matahari masuk melalui celah jendela, menerangi ruang tamu tempat Ardi tertidur dalam posisi duduk. Lehernya terasa kaku, matanya sembab, dan kepalanya berat, seperti dihantam ribuan pikiran yang tak sempat ia selesaikan semalam. Ia terbangun perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Namun, ingatan itu datang terlalu cepat.
Kiara, Linda, pengakuan itu, iya, satu kata yang menghancurkan segalanya. Ardi mengusap wajahnya kasar. Ia berharap semua itu hanya mimpi buruk, tapi ketika ia menoleh ke arah kamar, pintu yang tertutup rapat itu menjadi bukti bahwa kenyataan tidak sebaik harapannya. Ia bangkit, berjalan pelan menuju dapur. Tangannya otomatis membuat kopi, meski pikirannya kosong. Biasanya, pagi seperti ini diisi dengan suara Kiara yang berceloteh, menanyakan sarapan, atau sekadar mengeluh soal pekerjaan. Kini, sunyi, canggung, dan menyakitkan. Tak lama, pintu kamar terbuka. Kiara keluar dengan wajah pucat, matanya bengkak karena menangis semalaman. Langkahnya ragu saat melihat Ardi berdiri di dapur. Mas, suaranya lirih. Ardi tidak langsung menoleh. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata, "Kamu masih di sini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti pisau. Kiara menunduk. Ini rumah kita, Mas." Ardi tersenyum tipis, pahit. "Rumah kita?" ulangnya pelan. "Kamu masih anggap ini rumah kita?" Kiara menggigit bibirnya, menahan tangis yang kembali datang. "Mas, tolong, jangan kayak gini." Ardi akhirnya menoleh. Tatapannya kosong, tapi penuh luka. "Terus, aku harus gimana, Kiara?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. "Aku harus bangun pagi, terus pura-pura semuanya baik-baik aja. Seolah aku gak baca semua itu." Kiara terdiam. Ardi melangkah, mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Kiara merasa jarak itu lebih menyakitkan daripada pelukan. "Sejak kapan?" tanya Ardi. Sunyi sejenak. "Sejak kapan kamu sama dia?" Kiara menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Beberapa bulan." Ardi tertawa kecil. Lagi-lagi pahit. "Beberapa bulan," ulangnya. "Berarti selama itu juga kamu bohong sama aku." "Aku gak bermaksud bohong, Mas. Aku cuma apa?" potong Ardi cepat. "Cuma jatuh cinta sama orang lain di belakang suamimu sendiri." Air mata Kiara jatuh lagi. "Aku gak pernah rencanain ini. Semua terjadi begitu aja." "Jangan." Ardi menggeleng. "Jangan bilang terjadi begitu aja. Semua ini pilihan, Kiara. Kamu milih buat terus ketemu dia. Kamu milih buat nyembunyiin ini dari aku." Kiara tak bisa menjawab, karena ia tahu Ardi benar. Ruangan kembali hening, tapi kali ini bukan sekadar hening, melainkan penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Ardi menghela napas panjang, lalu bertanya pelan, "Apa kamu pernah cinta sama aku?" Pertanyaan itu membuat Kiara langsung menatapnya. "Mas, jangan tanya itu." Jawab. Suara Ardi tegas, tapi pelan. Kiara menangis. "Aku cinta kamu." Ardi menatapnya dalam. "Dulu?" tanyanya. Kiara terdiam. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Ardi memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Lebih dari semalam. Jika tadi malam adalah keterkejutan, pagi ini adalah kenyataan yang mulai meresap pelan dan menyakitkan. "Aku capek, Kiara," ucapnya pelan. "Aku capek jadi orang yang kamu tinggal pelen-pelen.
Tanpa aku sadar, Kiara menggeleng cepat. Aku gak pernah ninggalin kamu, Mas. Tapi hatimu udah gak di sini. Potong Ardi. Dan itu lebih sakit dari apapun. Tangis Kiara pecah. Ia ingin mendekat. Ingin memeluk Ardi seperti dulu. Tapi kakinya terasa berat. Seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dan memang ada tembok bernama pengkhianatan. Hari itu berlalu dengan canggung. Ardi memilih keluar rumah, menghindari suasana yang terlalu berat. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang terasa asing. Meski sudah bertahan-tahan ia tinggali. Setiap pasangan yang ia lihat, yang tertawa bersama, berjalan berdampingan membuat hatinya semakin perih. Ia teringat Kiara. Teringat bagaimana dulu mereka seperti itu. Bahagia, sederhana, nyata. Kenapa jadi begini? Gumamnya pelan. Ardi berhenti di sebuah taman. Ia duduk di bangku kayu, menunduk, memijat pelipisnya. Pikirannya kacau, marah. Iya, kecewa, sangat. Tapi yang paling kuat adalah rasa kehilangan. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan, ia kehilangan istrinya. Sementara itu, di rumah, Kiara duduk sendirian di lantai kamar. Ponselnya bergetar. Berkali-kali, nama Linda muncul di layar. Ia menatapnya lama. Air matanya jatuh. Lagi, dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengangkat telepon itu. Halo, suaranya serak. Kiara, kamu gak apa-apa? Aku dari tadi khawatir. Suara Linda terdengar cemas di seberang. Kiara menutup mulutnya, menahan tangis. Dia udah tahu. Sunyi sejenak. Ardi, tanya Linda pelan. Iya. Terus Kiara tak langsung menjawab. Ia hanya menangis. Aku gak tahu harus gimana, Lin. Katanya akhirnya. Aku nyakitin dia, parah banget. Linda terdiam, lalu berkata pelan. Kamu juga gak bisa bohong terus, Kiara. Aku tahu. Kiara mengusap air matanya. Tapi ini semua terlalu rumit. Yang penting, sekarang kamu jujur sama diri kamu sendiri. Ujar Linda lembut. Kamu mau hidup sama siapa? Pertanyaan itu menghantam Kiara. Ia menutup mata. Ardi, Linda, dua nama, dua dunia. Dan ia berada di tengah-tengahnya, tanpa tahu harus kemana. Sore hari, Ardi pulang. Langkahnya berat, tapi lebih tenang dibanding pagi tadi. Bukan karena masalahnya selesai, justru karena ia mulai menerima bahwa ini nyata. Kiara masih di rumah, duduk diam di ruang tamu. Mereka saling menatap. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu Ardi menarik napas panjang. Kita harus bicara, katanya. Kiara mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, mereka duduk berhadapan. Bukan sebagai pasangan yang saling mencintai, tapi sebagai dua orang yang berada di ambang perpisahan. Sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi dan Kiara duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada suara lain selain detak jam di dinding yang terdengar semakin keras di tengah keheningan. Dua cangkir teh di atas meja sudah dingin, tanpa sempat disentuh.
Ardi menatap Kiara lama, perempuan yang dulu ia perjuangkan, yang ia nikahi dengan penuh keyakinan. Kini terasa seperti orang asing yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku gak mau muter-muter lagi, Kiara, ujar Ardi. Akhirnya, suaranya tenang tapi berat. Aku cuma butuh kejujuran. Kiara mengangguk pelan. Jemarinya saling menggenggam erat di pangkuan. Aku bakal jujur, Mas. Ardi menarik napas panjang. Kamu masih berhubungan sama dia? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kiara menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Iya. Jawaban itu seperti palu yang menghantam dada Ardi untuk kesekian kalinya. Meski ia sudah menduga, mendengarnya secara langsung tetap terasa menyakitkan. Bahkan setelah aku tahu, suara Ardi mulai bergetar. Kiara mengangkat wajahnya, penuh rasa bersalah. Aku gak bisa ninggalin dia, Mas, katanya lirih. Aku udah terlalu jauh. Ardi tertawa kecil. Tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Dan aku, tanyanya, aku ini apa buat kamu sekarang? Kiara terdiam, bibirnya gemetar. Ardi mengangguk pelan, seolah sudah mengerti, tanpa perlu jawaban. Jadi selama ini, aku cuma jadi seseorang yang kamu pertahankan karena kebiasaan. Lanjutnya pelan, bukan karena cinta. Bukan gitu, Mas. Kiara menggeleng cepat. Aku sayang kamu. Kamu cuma lebih memilih dia. Potong Ardi. Sunyi. Kali ini, tidak ada yang bisa dibantah. Kiara menangis tanpa suara. Air matanya jatuh, satu persatu, membasahi tangannya sendiri. Ardi memejamkan mata. Ia berusaha menahan emosinya, tapi dadanya terasa semakin sesak. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar justru kelelahan. Aku capek berjuang sendirian, Kiara, katanya lirih. Aku capek berharap kamu bakal balik ke aku, padahal kamu sendiri udah pergi. Kalimat itu membuat Kiara menangis lebih keras. Mas, aku juga sakit, katanya terbata. Aku gak pernah minta perasaan ini datang. Aku juga bingung. Ardi menggeleng pelan. Perasaan mungkin datang tanpa izin, katanya, menatap Kiara dalam. Tapi keputusan, itu kamu yang ambil. Kiara tak mampu menjawab, karena ia tahu, lagi-lagi Ardi benar. Ruangan terasa semakin sempit, dipenuhi oleh rasa bersalah, kecewa, dan luka yang tak bisa diperbaiki. Beberapa saat kemudian, Ardi berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Langit mulai gelap, seperti mencerminkan isi hatinya. Aku udah mikir, katanya pelan, tanpa menoleh. Kiara mengangkat wajahnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Mikir apa? Mas. Ardi diam sejenak, lalu akhirnya berkata, dengan suara yang terdengar lebih tegas dari sebelumnya, kita cerai. Dunia. Kiara seakan runtuh untuk kedua kalinya. Matanya membesar, napasnya tercekat. Mas, suaranya gemetar. Jangan bilang gitu. Ardi berbalik, menatapnya dengan mata yang basah. Aku gak bilang ini karena aku benci kamu, ujarnya. Justru karena aku masih sayang sama kamu. Aku gak mau terus-terusan hidup dalam kebohongan kayak gini. Kiara menggeleng, berdiri, dan melangkah mendekat. Aku bisa berubah, Mas.
Aku bisa coba ninggalin dia. Ardi tersenyum kecil. Sedih. Coba. Ulangnya. Aku bukan seseorang yang harus kamu coba cintai, Kiara. Kalimat itu menghantam Kiara lebih dalam dari apapun. Aku butuh seseorang yang memilih aku tanpa ragu. Lanjut Ardi. Bukan seseorang yang masih bimbang antara aku dan orang lain. Kiara terisak. Tapi aku takut kehilangan kamu, katanya. Ardi menatapnya lama. Dan aku udah kehilangan kamu sejak lama, jawabnya pelan. Air mata Ardi akhirnya jatuh lagi. Bukan tangisan keras. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, membawa semua luka yang ia pendam. Kiara ingin memeluknya, ingin menghentikan semuanya. Tapi ia tahu sudah terlambat. Keputusan itu sudah dibuat. Dan kali ini Ardi tidak akan mundur. Malam itu mereka kembali berada di rumah yang sama. Tapi rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Ardi tidur di ruang tamu, Kiara di kamar. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi harapan. Hanya ada waktu yang berjalan, pelan menuju akhir. Di tengah malam, Ardi terbangun. Ia menatap lenggit-lenggit. Pikirannya penuh dengan kenangan. Hari pertama, ia bertemu Kiara. Hari mereka menikah. Tawa-tawa kecil yang dulu terasa abadi. Kenapa harus berakhir seperti ini? Bisiknya pelan. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak menyesal mencintai Kiara. Tapi ia terluka karena harus melepaskannya. Di kamar, Kiara duduk bersandar di dinding. Matanya sembab, napasnya tak teratur. Ponselnya kembali menyala. Nama Linda muncul lagi. Kali ini, Kiara tidak langsung mengangkatnya. Ia hanya menatap layar itu lama, lalu perlahan mematikannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan. Bukan hanya Ardi, tapi juga dirinya sendiri. Ia terjebak dalam pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Pagi berikutnya akan menjadi awal dari akhir sebuah hubungan yang dulu penuh cinta. Kini hanya menyisakan luka, dan keputusan Ardi adalah titik di mana semuanya tak bisa kembali seperti semula. Pagi itu datang dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi penyangkalan. Yang tersisa hanya penerimaan. Ardi sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di ruang tamu, menatap berkas-berkas di atas meja. Surat gugatan cerai yang semalam ia siapkan kini tergeletak rapi, menunggu untuk benar-benar menjadi kenyataan. Tangannya menyentuh kertas itu perlahan. Berat, sangat berat. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia tahu sekali langkah ini diambil, semuanya akan benar-benar berakhir. Pintu kamar terbuka. Kiara keluar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Ia melihat Ardi, lalu berkas di meja itu. Dan ia tahu, ini bukan lagi sekadar kata-kata. Ini keputusan. Mas, suaranya hampir tak terdengar. Ardi mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu untuk mungkin terakhir kalinya sebagai suami istri. Kita berangkat hari ini, kata Ardi tenang. Kiara menggigit bibirnya, menahan tangis yang kembali datang. Secepat itu ya, bisiknya. Ardi tidak menjawab, karena jika ia menjawab,
Ia takut hatinya kembali goyah. Mereka bersiap dalam diam. Tidak ada lagi percakapan kecil seperti biasanya. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti sudah makan atau hati-hati di jalan. Yang ada hanya langkah pelan menuju akhir dari sebuah cerita. Perjalanan ke pengadilan terasa sangat panjang, padahal jaraknya tidak sejauh itu. Ardi fokus menyetir, matanya lurus ke depan, sementara Kiara duduk di samping, menatap keluar jendela, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Kota yang mereka lewati menyimpan banyak kenangan. Tempat mereka pertama kali makan bersama. Toko kecil tempat mereka membeli perabot rumah. Dan jalan yang dulu mereka lalui sambil tertawa, kini terasa asing. Sesampainya di pengadilan, suasana terasa dingin, formal, tanpa emosi. Berbanding terbalik dengan apa yang mereka rasakan di dalam hati. Proses berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan diajukan, jawaban diberikan, tanda tangan dibubuhkan. Setiap goresan tinta seperti menghapus satu demi satu kenangan yang pernah mereka miliki. Saat tiba di bagian terakhir, tangan Kiara gemetar. Ia menatap kertas itu lama. Air matanya jatuh di atasnya. "Mas," panggilnya lirih. Ardi menoleh. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. "Aku benar-benar kehilangan kamu ya," kata Kiara dengan suara patah. Ardi menatapnya dalam, matanya basah. Tapi ia berusaha tetap tegar. "Kita sama-sama kehilangan," jawabnya pelan. "Bedanya, kamu memilih kehilangan itu." Kalimat itu membuat Kiara menunduk. Perlahan, dengan tangan yang masih gemetar, ia menandatangani kertas itu. Dan di saat itulah, hubungan mereka resmi berakhir. Keluar dari gedung pengadilan, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan kesedihan yang mereka bawa. Mereka berdiri beberapa langkah dari mobil, tanpa tahu harus berkata apa. Untuk terakhir kalinya, Ardi menatap Kiara, perempuan yang pernah menjadi dunianya. "Aku harap kamu bahagia," katanya akhirnya. Kiara menangis. "Aku gak tahu aku pantas bahagia atau enggak," jawabnya. "Tapi aku harap kamu menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kamu." "Mas," Ardi tersenyum kecil, sedih tapi tulus. "Dan aku harap kamu juga berhenti menyakiti orang lain untuk menemukan kebahagiaanmu." Kiara menutup wajahnya, menangis lebih keras. Ardi melangkah mendekat. Untuk pertama kalinya, setelah semuanya terjadi, ia memeluk Kiara. Pelukan itu hangat, tapi juga perpisahan. Tidak ada gairah, tidak ada harapan. Hanya dua hati yang saling mengucapkan selamat tinggal. "Terima kasih untuk semuanya," bisik Ardi. Kiara mengangguk di dalam pelukan itu. "Maaf untuk semua luka yang aku kasih." Mereka melepaskan pelukan itu perlahan. Dan disitulah mereka benar-benar berpisah. Beberapa bulan kemudian, Ardi menjalani hidupnya sendiri. Rumah itu kini terasa kosong, tapi perlahan ia mulai terbiasa. Ia kembali menata hidupnya, fokus pada pekerjaan, dan belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menganga seperti dulu. Ia belajar bahwa mencintai
tidak selalu berarti memiliki dan melepaskan. Kadang adalah bentuk cinta yang paling tulus. Suatu sore, Ardi duduk di taman yang dulu sering ia kunjungi saat hatinya kacau. Kali ini, ia tidak lagi menangis. Ia hanya duduk, menikmati angin, dan tersenyum kecil. "Aku baik-baik aja sekarang," gumamnya. Sementara itu, di tempat lain, Kiara berjalan berdampingan dengan Linda. Namun, wajah Kiara tidak sepenuhnya bahagia. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan. Ia mendapatkan cinta yang ia pilih, tapi kehilangan cinta yang pernah tulus untuknya. Dan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya yang tak bisa ia lupakan. Cinta tidak selalu berakhir bahagia. Kadang ia datang untuk mengajarkan arti kejujuran, arti pilihan, dan arti kehilangan. Ardi dan Kiara adalah bukti bahwa tidak semua yang dimulai dengan cinta akan berakhir bersama. Namun dari luka itu, mereka belajar satu hal, bahwa kebahagiaan sejati hanya datang ketika kita jujur pada diri sendiri tanpa harus menghancurkan hati orang lain.